Kepercayaan itu salah satu hal paling fundamental dalam hubungan apapun. Entah itu pertemanan, hubungan romantis, atau keluarga. Karena itu, di video ini kita akan membahas 10 tipe orang yang sebaiknya nggak kamu percaya. Tapi sebelum itu, kita harus paham satu hal. Mengenali apakah seseorang masuk ke dalam daftar ini butuh pengamatan yang jeli. Caranya gampang. Cukup perhatikan cara mereka berbicara dan bertindak. Dari situ, kita bisa mendapatkan gambaran tentang siapa mereka sebenarnya dan apa niat mereka. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. 1. Si narsis. Orang-orang narsistik selalu menempatkan dirinya sebagai pusat dunia. Para filsuf mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh membiarkan perilaku orang lain mengganggu kedamaian batin kita. Orang narsis ini biasanya selalu bicara tentang diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain, dan selalu mencari cara buat meninggikan citra mereka. Mereka akan melakukan apa saja supaya terlihat lebih unggul, bahkan kalau itu berarti mengorbankan orang lain. Jadi, kalau kamu ketemu orang yang nggak bisa berhenti ngomongin dirinya sendiri dan nggak pernah benar-benar peduli denganmu, lebih baik jaga jarak. Mereka nggak layak dipercaya. 2. Tukang gosip. Orang yang suka ngomongin orang lain pasti juga bakal ngomongin kamu di belakangmu. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi lebih ke hobi yang mereka nikmati. Para filsuf mengajarkan kita buat nggak memberikan terlalu banyak kekuatan pada opini orang lain tentang kita. Jadi, kalau kamu menemukan seseorang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, percayalah, suatu saat mereka juga akan melakukan hal yang sama ke kamu. Satu-satunya cara memanfaatkan mereka, kalau kamu memang mau sebuah informasi tersebar, serahkan ke mereka, dan mereka bakal ngurus sisanya. 3. Si pengganggu. Ada orang-orang yang hobinya nyari gara-gara. Mereka memprovokasi dengan cara yang halus, bikin kamu merasa bingung dan ragu sedikit demi sedikit. Mereka ahli dalam permainan emosional, dan kalau kamu nggak hati-hati, mereka bisa mengacaukan mentalmu tanpa kamu sadari. Filsafat mengajarkan kita buat selalu introspeksi sebelum bereaksi terhadap gangguan seperti ini. Jadi, kalau ada seseorang yang bikin kamu nggak nyaman, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah ini karena perasaanmu sendiri atau karena dia memang memanipulasimu? Kalau jawabannya yang kedua, lebih baik jauhi mereka. 4. Si pelin-pelan. Orang yang nggak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri nggak bisa dipercaya. Gimana caranya kamu bisa bergantung pada seseorang yang bahkan nggak tahu apa yang mereka inginkan? Orang seperti ini nggak punya arah yang jelas, dan itu bisa berbahaya kalau kamu mengandalkan mereka untuk sesuatu yang penting. Percaya pada orang pelin-pelan itu seperti memberikan pisau ke anak kecil. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. 5. Bermuka dua. Ada orang yang di depanmu kelihatan baik, tapi di belakangmu malah menusuk. Mereka ini ahli dalam berpura-pura dan gak segan mengkhianati kalau itu menguntungkan mereka. Kalau kamu sadar seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda seperti ini, lebih baik segera menjauh. Jangan berikan mereka kesempatan buat menusukmu dari belakang. 6. Si kepo berlebihan. Rasa ingin tahu itu wajar, tapi kalau berlebihan dan menyangkut hal-hal yang pribadi, itu pertanda bahaya. Orang seperti ini seringkali pura-pura peduli, padahal mereka cuma ingin tahu lebih banyak informasi buat dijadikan bahan gosip atau keuntungan pribadi. Kalau ada yang terus-menerus bertanya tentang hal-hal yang gak perlu, terutama soal keuangan, hubungan pribadi, atau keputusan hidupmu, berhati-hatilah. Mereka bisa menggunakan informasi itu untuk kepentingan mereka sendiri. 7. Si teman semua orang. Orang yang berteman dengan semua orang dan selalu berusaha menyenangkan semua orang itu nggak selalu tulus. Mereka lebih peduli tentang popularitas dibandingkan hubungan yang otentik. Kalau seseorang terlalu ingin disukai semua orang, itu artinya mereka nggak punya pendirian yang kuat. Dan kalau mereka nggak bisa setia pada satu prinsip, gimana bisa kamu mempercayai mereka? 8. Si kritikus sejati. Ada orang yang selalu punya sesuatu untuk dikritik, terutama tentang orang lain. Mereka jarang melihat ke dalam diri sendiri dan lebih suka mencari kesalahan di luar. Para filsuf mengajarkan kita untuk fokus memperbaiki diri sendiri daripada sibuk menghakimi orang lain. Jadi, kalau kamu bertemu dengan seseorang yang kerjaannya hanya mengkritik orang lain tanpa alasan yang jelas, percayalah, mereka juga akan melakukan hal yang sama padamu saat kamu nggak ada. 9. Magnet masalah. Ada orang-orang yang hidupnya selalu dipenuhi drama dan masalah. Setiap hari ada aja yang mereka keluhkan. Nasib buruk,
masalah keluarga, konflik dengan teman, dan sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau seseorang terus-menerus bermasalah, mungkin bukan dunia yang melawan mereka, tapi mereka sendiri yang bikin masalah untuk diri mereka sendiri. Dan kalau kamu terlalu dekat, jangan kaget kalau akhirnya kamu ikut terseret dalam masalah mereka. 10. Si pura-pura dengerin. Pernah ngobrol dengan seseorang yang kelihatannya mendengar, tapi sebenarnya nggak peduli sama sekali? Mereka hanya memberikan respon standar seperti, iya bener atau, oh gitu ya, tanpa benar-benar tertarik dengan apa yang kamu bicarakan. Percakapan itu harusnya dua arah. Kalau kamu ketemu seseorang yang cuma pura-pura mendengarkan, lebih baik berhenti membuang waktumu. Nggak ada gunanya ngobrol dengan orang yang nggak benar-benar peduli. Itulah 10 tipe orang yang sebaiknya nggak kamu percaya. Dengan memahami karakter-karakter ini, kamu bisa lebih selektif dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan kepercayaanmu. Kalau kamu pernah ketemu dengan tipe-tipe ini, share pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar lebih banyak orang yang bisa belajar dari channel Nasihat Praktis. Jangan lupa like dan subscribe biar lebih banyak orang yang bisa belajar dari channel Nasihat Praktis. Ingat, perjalanan pengembangan diri ini adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Teruslah maju, tetap kuat, dan jangan biarkan siapapun merusak kedamaian batinnya. Sampai jumpa di video berikutnya.